Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku menyusui. Nah, sebagai janji aku di video sebelumnya yang masalah melahirkan, nah kali ini aku bercerita tentang menyusui. Dan sekarang sebenarnya udah terlalu lama banget sih aku untuk bahas ini, karena sekarang Rumaisya juga udah makan, dia udah usia 9 bulan. Walaupun saat ini dia masih ASI. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena lumayan banyak banget yang nanya gimana sih proses aku menyusui Rumaisya, sehingga mereka juga mau mempersiapkan diri dan apa aja yang konsumsi, vitamin kah, booster ASI kah, atau apakah. Nah, di sini aku ceritain dulu. Dan ini menurut pengalaman aku, mohon maaf banget kalau misalnya ada yang keganggu mungkin dengan pembahasan ini, karena pembahasannya juga agak sensitif dan diperuntukkan untuk perempuan. Kalau misalnya para suami pun mau nonton, nggak apa-apa untuk mempersiapkan istrinya ketika menyusui nanti. Oke, jadi aku cerita dulu, aku melahirkan Rumaisya di bulan Juli, dan di video sebelumnya aku udah ceritain tentang pengalaman aku melahirkan Rumaisya. Nah, di situ aku juga udah bilang kalau misalnya aku tidak di IMD sama sekali, dengan alasan apapun aku juga tidak tahu. Juga tidak diajarkan cara pelakatan menyusui, karena di rumah sakit aku juga tidak punya kesempatan untuk menyusui Rumaisya, karena juga Rumaisya tidur sampai kami pulang dari rumah sakit dia masih tidur. Jadi pas dokter anak visit ngeliat Rumaisya, aku nanya sama dokternya, ini dok gimana, saya belum bisa menyusui dan saya juga ASI saya belum keluar, Rumaisya juga belum bangun untuk minta mimi. Terus kata dokternya, ya udah nggak apa-apa, bayinya juga kan masih tidur, dan kalau ya jangan diganggu, kalau misalnya dia belum minta ya nggak usah dikasih. Nah, jadi ya udah aku tunggu, dan aku waktu melahirkan itu aku udah mempersiapkan beli pompa ASI. Nah, walaupun pompa ASI-nya itu bukan pompa ASI yang brand-brand terkenal, bukan yang brand-brand mahal gitu, yang biasa aja, yang 600 ribuan gitu, aku lupa merek apa. Masih ada sih pompa ASI, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau aku review pompa itu, nanti aku bakal review juga. Nah, jadi waktu itu aku udah beli pompa itu, cuman tetap aku nggak pakai di rumah sakit karena keadaannya juga Rumaisya masih tidur, dan dokter juga aku tanya, dok perlu pompa nggak segala macam, kata dokternya belum perlu. Ya udah, dan hasilku juga belum keluar, jadi ya aku juga mau mencoba untuk Rumaisya aku susuin juga belum bisa karena Rumaisya juga masih tidur gitu. Nah, begitu pulang terus Rumaisya masih tidur, aku karena lahiran normal langsung bisa beraktivitas seperti biasanya. Terus begitu malam, pokoknya udah tengah malam gitu, dia mulai nangis terus, dia mulai bangun. Terus aku sempat kaget juga, dia udah pup sementara dia belum makan. Dokter anakku bilang kalau misalnya bayi itu bisa bertahan selama beberapa jam, selama beberapa hari, mungkin sekitar 2-3 hari. Jadi ya aku masih tenang-tenang aja, karena Rumaisya begitu pulang juga belum ada nangis. Malamnya puncaknya baru dia nangis, dia mulai nangis terus. Nah, terus di situ aku kayak, aduh kayak mana nih, Rumaisya udah mulai nangis nih. Aku berusaha buat tempelin karena aku masih yakin aku masih bisa banget nyusuin Rumaisya. Aku kuatin mental aku bisa nyusuin Rumaisya dan aku mampu, walaupun buat keluar setetes pun tidak gitu, tapi aku kayak meyakinin diri aku kalau ASI aku tuh keluar. Aku belum ada alasan untuk tidak menyusui Rumaisya. Dalam keadaan kesehatan aku baik-baik aja, dalam keadaan aku tidak bekerja juga, jadi belum ada alasan untuk aku memberikan susu bantu buat Rumaisya. Nah, cuman saat itu ASIku belum keluar sama sekali. Rumaisya nangis, aku angkat, aku tempelin, dia diem. Begitu aku taruh dia nangis, aku angkat, aku tempelin, dia diem. Pokoknya gitu terus sepanjang malam itu dia nangis terus. Aku taruh di tempat tidur, dia tempelin. Dan mungkin setelah aku flashback saat ini, mungkin dia butuh kehangatan ibunya, karena di dalam rahim kan dia hangat, belum tentu juga dia haus segala macam. Cuman mungkin karena aku nggak tahu waktu itu, karena apa, karena teman-teman aku yang hamil barengan sama aku atau mereka lebih dulu juga hamil, cuman yang duluan melahirkan tuh aku, jadi aku nggak punya teman yang membuat aku tanya-tanyain gitu. Nah, sementara pas hamil aku banyak tanya-tanya sama mereka. Nah, jadinya aku sempat kaget. Jadi ya udah, aku berusaha terus, aku tempelin, aku taruh tempat tidur, dia nangis, aku tempelin. Aku dan suami aku nggak tidur lah semalaman. Nah, pas pula juga waktu aku melahirkan juga aku nggak bisa tidur, jadi mungkin selama 2 harian gitu aku nggak tidur sama sekali. Nah, habis itu jam 5 subuh mama aku masuk ke kamar, terus dia bilang,
coba dikasih susu bantu aja, beli Sufor. Mamaku suruh suami aku beli Sufor waktu itu jam 5 subuh, terus rumahnya dikasih Sufor. Nah waktu itu aku sempat nangis banget karena ya untuk ngasih tahu orang tua mungkin sulit ya, karena namanya melahirkan balik ke rumah orang tua, dan pasti orang tua juga udah nggak apa-apa kasih susu bantu segala macem. Aku udah nangis banget, aku bilang sama suami aku nggak mau anakku dikasih susu bantu karena aku yakin aku bisa, aku yakin. Aku nangis, suami aku juga ikutan sedih karena lihat aku kayak gitu kan. Aku marah, aku kasih tahu semua orang kalau misalnya kasih susu Romaisa tuh dikit aja. Terus waktu itu suamiku cuma beli yang kotak kecil karena memang aku meyakini aku mampu, aku masih bisa nyusuin. Dia nggak nangis lagi setelah dikasih susu bantu itu. Dia diam, dia nggak rewel segala macam. Cuman aku waktu itu aku nggak kasih banyak. Pokoknya sehari cuma berapa kali lah dia minum susu bantu itu. Selebihnya aku berusaha buat nempelin dia, berusaha buat pokoknya setiap hari sampai aku berusaha pompa juga. Nah di hari ketiga aku bengkak, aku demam meriang segala macam, demam pokoknya bener-bener nggak bisa bangun, sakit banget, bengkak, payudaraku bengkak. Aku masih tetap pompa, aku berusaha buat pompa, dan waktu itu yang keluar masih kayak kolostrum, cuman tetes 2 tetes kolostrum. Kalau misalnya dipompa cuman basahin dasar botol doang gitu, dan kalau misalnya harus disuapin ke bayi pun harus cepet-cepet karena kolostrum itu bakalan jadi kayak berkerak gitu tuh, jadi cepet kering banget. Jadinya aku susah banget buat kasih itu ke Romaisya. Nah setelah itu aku berusaha buat tetap kasih ke Romaisya. Dia masih bingung antara dot sama payudara. Itu aku sempat mempersiapkan dia botol susu, cuman memang aku tidak niat untuk itu, cuma aku antisipasi aja. Memang botol itu pun botol yang biasa aja, yang mereknya biasa aja, dan ketika Romaisya minum pakai botol itu kan dot, kalau botol yang biasa itu dotnya itu ngalirnya cepet banget, jadi dia nggak butuh effort buat nyedot gitu. Nah ketika dia nyusu langsung itu kan dia harus nyedot dulu, butuh beberapa waktu untuk asinya keluar gitu. Nah jadi dia masih bingung antara itu. Terus aku minta sama tanteku vitamin menyusui kayak AsiFit segala macam, ada AsiFit ada apa gitu aku lupa. Terus mamaku juga masakin kayak daun-daun katuk segala macam, kacang tanah segala macam lah pokoknya. Nah waktu itu udah aku makan, aku konsumsi semuanya. Suamiku pijit punggung, besoknya udah mendingan, tapi Romaisya tetap nggak mau mimik sama aku. Dia tetap maunya susu bantu dan dot itu sama beberapa hari. Nah 3 hari itu aku cuma beberapa hari aja aku di rumah mamaku, habis itu aku pulang ke rumah. Nah pas aku pulang ke rumah aku sempat curhat sama teman aku sempat telepon teman aku ceritain masalah aku gimana. Terus dia bilang kayak ya udah harus tega, mumpung Romaisya ini baru beberapa hari dia kena dot dan susu bantu, dan asiku pun udah keluar, jadi kayak tinggal ngebantu Romaisya-nya untuk terbiasa dengan aku gitu, untuk terbiasa dengan payudara aku, bukan dengan dot dan Sufor. Nah setelah itu aku di rumah, aku searching di YouTube, aku nonton video di YouTube gimana cara pelekatan yang benar, walaupun ujung-ujungnya salah. Nah waktu awal-awal tuh aku masih bisa nyusuin dia tuh duduk, karena aku nggak bisa nyusuin dia baring. Aku ngerasa asi aku udah cukup buat dia, dan aku harus tega buat dia. Dan hari itu tuh pas berapa hari ke-6 aku ingat banget, hari ke-6 jam 11 malam dia tuh udah nangis, udah minta mimi. Aku nggak kasih susu bantu, aku suruh suamiku kunci pintu, aku nggak mau diganggu sama siapapun, dan tolong jangan panik kalau misalnya Romaisya tuh nangis, karena aku lagi ngajarin dia buat nyusu. Aku tempelin dia dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu dia nempel di aku banget buat belajar nyusu. Kasian banget sih sebenarnya, karena aku yakin aku bisa ya, dan aku yakin Romaisya aku juga bisa, sambil aku sounding dia, dan dia mulai pelan-pelan bisa. Walaupun besoknya dia ngambek sama aku, dia tidur sepanjang hari, dia nggak mau bangun, dia nggak mau mimi. Nah abis itu dari jam 8 pagi abis dia dimandiin tuh dia tidur sampai hari ke-7 tuh kami mau ke rumah sakit, karena biasa kan kalau misalnya hari ke-7 ada cek apa gitu, aku lupa, cek ke dokter, cek bilirubinnya.
ternyata bilirubinnya tinggi tapi masih bisa dijemur di rumah, nggak harus di rumah sakit. Karena kondisinya tuh nggak yang tinggi-tinggi banget, yang cuma naik 1 atau berapa gitu, aku lupa. Sampai rumah ya kita langsung sinar. Nah pas itu dia udah mulai bisa mimi. Nah mulai bisa mimi di aku. Pokoknya malam tuh sepanjang malam senang banget aku, dia udah bisa langsung di aku langsung nggak kasih Sufor itu. Dan selama Sufor pun udah ganti botol, 1 botol lagi kita ganti yang Aven supaya dia masih mau nyedot, karena kalau misalnya merek biasa kan langsung ngacir keluar. Nah kalau misalnya yang Aven itu dia harus nyedot dulu baru keluar, walaupun tidak sesulit payudara langsung kan. Nah terus abis itu kita udah coba ganti pakai sendok juga, dan udah coba ganti pakai yang sprit obat ya kalau nggak salah, supaya dia tidak terbiasa dengan dot. Makanya aku kayak kecohkan dia dengan sendok, kecohkan dia dengan sprit obat, dengan payudaraku juga, jadi dia tidak terlalu terpaku dengan dot gitu. Itu dia udah bisa mimi di aku, cuman pelekatanku masih salah, jadi putingku lecet. Dan untungnya waktu itu kita udah standby Medela. Nah udah standby Medela itu, jadi ya udah aku olesin terus. Asiku juga waktu itu deras, alhamdulillah. Jadi di bajuku juga meremes-meremes kayak gitu. Nah yang aku minum waktu itu cuman Asifit aja, dan itu juga nggak yang setiap hari aku minum. Pas aku ngerasa aku udah mulai kayak nggak enak badan segala macam. Nah cuman yang menurut aku sangat-sangat membantu itu adalah pijit punggung. Jadi kayak pijit laktasi ya kalau nggak salah. Nah bisa cari aja di YouTube tutorialnya, dan itu bisa dibantu sama suami, cuman di punggung doang tapi kayak ada teknik-tekniknya gitu. Nah dan bisa bikin lebih rileks juga. Nah jadi itu yang memperbanyak asiku. Kalau untuk vitamin atau untuk asi booster sih aku nggak ada, cuman temanku waktu itu kasih tau ke aku kalau misalnya masa-masa menyusui itu nikmatilah me time. Maksudnya kayak kalau lagi makan ya udah selesaikan aja makan, walaupun anak nangis usahakan untuk orang sekitar yang ngebantu anak dulu untuk tenangin, dengan cara digendong atau dengan cara dipupuk atau apa gitu. Nah banyaklah cara, yang penting ibunya harus makan sambil selesai, sampai tenang sampai selesai. Nah terus mandi juga, jadi jangan diburu-buru, ayo cepet dong anaknya nangis segala macem gitu. Karena dalam beberapa bulan awal-awal menyusui itu masa-masa yang sangat-sangat krusial banget ya, karena bisa baby blues, apalagi kalau misalnya tidak didukung oleh orang-orang sekitar. Nah jadi alhamdulillah aku sangat-sangat didukung sama orang-orang sekitar. Jadi kayak suamiku juga kalau aku makan ya makan aja, kayak anakku nangis dia yang ambil alih gitu. Kalau misalnya aku mandi pun ya aku mandi aja, anakku nangis ya dia yang ambil alih sementara. Karena bayi juga masih bisa ditenangin gitu, masih bisa digendong, masih bisa dicari cara lah untuk nenangin dia. Nah jadi aku selalu kayak maksimalkan me time, mau pup kayak mau apa ya pup aja dengan tenang gitu ya. Kecuali saat-saat ini ya, saat-saat sekarang nih rumahnya sudah gede ya, udah sulit buat ditenangin, tapi kan dia udah tahu jadwalnya juga, jadi lebih enak. Nah terus aku juga tidak pumping karena aku belum punya alasan juga untuk pumping, seperti yang aku bilang tadi, karena aku juga ibu rumah tangga. Memang aku ada beli pompa ASI, cuman ya itu untuk mancing awal-awal aja, dan itu juga aku sedikit menyesal buat beli itu. Terus aku juga beli silikon pump. Nah itu yang merek Moimom entah apa gitu, aku lupa banget merek apa ya, silikon pump ya. Nanti aku bakal tunjukin fotonya di sini. Nah itu waktu awal juga payudaraku suka bengkak. Nah terus kalau misalnya aku nyusahin sebelah kanan, aku bisa tempelin silikonnya di sebelah kiri. Nah sebenarnya itu aja cukup sih menurut aku daripada beli pompa ASI kalau misalnya tidak ada alasan untuk pompa atau segala macam. Cuma kalau misalnya punya alasan bekerja atau kondisi kesehatan atau kondisi bentuk payudara atau apapun yang bikin gak bisa menyusui langsung sih ya harus banget beli pompa ASI gitu. Mungkin gitu aja sih videoku kali ini. Mungkin next aku bakalan share tentang skincare Rumaisya. Terus apalagi ya, mungkin bisa request di bawah apa kira-kira video yang teman-teman mau request buat aku. Udah mungkin gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.